Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Septian. Nama saya Mutiara Ayu Lestari. Nama saya Siti Solia Bifadlilah. Kelas kata, frasa, dan diksi. Kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam suatu bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, makna dalam sistem gramatikal. Kelas kata mempunyai beberapa fungsi penting dalam penyusunan kalimat, di antaranya melambangkan pemikiran ataupun gagasan. Kelas kata terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu ada kata kerja. Kata kerja adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan, menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Yang kedua, nomina atau kata benda. Kata benda adalah kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, atau gagasan. Yang ketiga yaitu pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase kata benda. Kata ganti merujuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Kata ganti mengambil posisi kata benda dan berfungsi seperti kata benda. Yang keempat yaitu numeralia. Numeralia adalah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas kata bilangan. Dalam istilah linguistik, numeralia menyatakan beberapa kali perbuatan terjadi. Misal sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Yang kelima yaitu adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Yang keenam ada adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain, atau keseluruhan kalimat. Adverbia merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu perbuatan dilakukan atau terjadi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kelas kata dan macam-macamnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mutiara Ayu Lestari. 7. Interrogativa. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Apa yang ingin diketahui dan apa yang dikukuhkan itu disebut antecedent atau ada di luar wacana, dan arena baru akan diketahui kemudian. Interrogativa bersifat kataforis. Yang pertama, interrogativa dasar. Ada apa, bila, bukan, kapan, mana, dan masa. Yang kedua ada interrogativa turunan. Ada apabila, kapan, apa-apaan, bagaimana, bagaimanakah, berapa, mengapa, ngapain, siapa, yang mana. Yang ketiga ada interrogativa terikat. Adakah dan tah. B. Prasa. Prasa atau prasil adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya, prasa hanya terdiri dari salah satu fungsi, bisa terjadi dari subjek saja. Bisa juga hanya terdiri dari verba atau bisa diawali dengan preposisi. Prasa termasuk salah satu satuan linguistik yang tidak mempunyai ciri-ciri atau batas fungsi sebagai klausa, sehingga tingkatan prasa berada di bawah klausa dan di atas tingkatan kata. Prasa terdiri atas beberapa kata dan secara fisik mengisi slot-slot pada tingkatan klausa. Prasa selalu terdiri dari morfem bebas yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu unsur prasa dipisahkan, akan mengubah makna dari sebuah kalimat. Maka dari itu, pemindahan tata letak prasa harus dilakukan secara keseluruhan. Jenis-jenis prasa. Yang pertama ada prasa eksosentrik. Adalah prasa yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur atau komponen pembentuknya. Artinya salah satu komponen prasa eksosentrik tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Prasa eksosentrik mempunyai dua komponen.
Komponen yang pertama berupa perangkai yang berwujud preposisi partikel, dan komponen kedua berupa sumbu. Frasa yang berperangkat preposisi disebut frasa preposisional atau frasa eksonsentrik direktif, dan frasa yang berperangkai sumbu disebut frasa eksonsentrik non-direktif. A. Frasa direktif. Pada dasarnya, frasa preposisional menunjukkan makna berikut: tempat, seperti di pasar, ke rumah, dan pada dinding. Asal arah, seperti dari kampung dan dari sekolah. Ada B. Frasa non-direktif. Frasa eksonsentrik non-direktif yang pertama adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, seperti si kancil, si terdakwa, sang kancil, dan sang kekasih. Yang kedua, frasa yang seluruhnya berperilaku sama dengan salah satu unsurnya. Artinya, terdakwa dan kekasih memiliki perilaku yang sama dengan si terdakwa atau sang kekasih. Ketiga, frasa yang tidak memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, seperti yang mulia, yang besar, dan yang hebat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Teh Muti. Frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki distribusi sama atau setara, sehingga ketika salah satu unsur dihilangkan, frasa tersebut akan tetap dapat digunakan. Selain itu, frasa ini juga memiliki salah satu bagian yang disebut komponen atasan dan komponen bawahan. Kedua komponen ini disebutkan karena frasa endosentris memiliki distribusi sama dan salah satunya sebagai pendukung atau pembatas. Frasa koordinatif adalah frasa yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama atau sederajat. Karena bentuk yang sederajat, maka frasa ini dapat dihubungkan dengan konjungsi koordinatif tunggal seperti dan, atau tetapi, maupun, dan konjungsi lainnya. A. Frasa atributif. Frasa yang terdiri dari inti dan penjelas modifikator, sehingga frasa ini mengandung hanya satu inti yang dapat didahului atau diikuti oleh modifikator. Inti dan modifikator dapat terdiri dari salah satu kelas kata, seperti nomina, verba, adjektiva, atau adverbia. Jadi, hanya ada satu unsur pusat atau unsur inti, sedangkan unsur lainnya adalah atribut yang tidak setara karena tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau kata. B. Frasa koordinatif. Frasa koordinatif terdiri dari unsur pembentuk yang memiliki kata dengan kedudukan sama, sehingga unsur-unsur bisa dihubungkan dengan kata dan atau. C. Frasa apositif. Frasa yang memiliki keterangan yang ditambahkan atau diperjelas. Frasa ini identik dengan nomina kata benda, unsur-unsur pembangun. Frasa apositif itu memiliki kedudukan yang sama sehingga bisa saling menggantikan. C. Diksi, pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata dari kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Jenis-jenis diksi. Diksi berdasarkan maknanya. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang mengandung makna yang sebenarnya, makna kata yang sesuai dengan konsepnya, sehingga disebut juga makna konseptual. Makna yang sesuai dengan makna kata dalam kamus atau makna leksikal. Contohnya, Budi selalu bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Mario adalah seorang kutu buku. Ia tahu banyak hal. Diksi berdasarkan leksikal. Sinonim. Sinonim adalah kata yang maknanya sama atau mirip dengan kata lain. Persamaan makna itu dapat tidak berlaku sepenuhnya. Namun dalam kadar tertentu ada pertalian makna antara kata yang berbeda itu. Contohnya dapat terlihat pada penggunaan kata indah, cantik, dan bagus yang mengandung makna yang sama tentang sesuatu yang sedap dipandang mata. Ketepatan kata-kata itu dalam penggunaan bergantung pada ketepatan pilihan atas kata masing-masing. Misalnya, kita katakan pemandangan indah, gadis cantik, dan rumah bagus.
Tentu saja akan terasa janggal atau kurang tepat jika dikatakan pemandangan cantik dan gadis bagus. Antonim. Antonim adalah ungkapan yang maknanya kebalikan dari ungkapan yang lain. Misalnya, kata mudah dan sukar. Homonim. Istilah berhomonim atau homonim terjadi jika dua kata mempunyai bentuk tulisan dan lafalnya sama, tetapi maknanya berbeda. Homonim dalam bahasa Indonesia hanya terjadi dalam bentuk tataran pada tingkat kata. Selain itu, homonim juga dapat dipahami satu kata yang mengandung beberapa makna disebut kata yang berhomonim atau kata yang homonim. Misalnya, kata buku dapat bermakna sendi, pada tulang, bambu, dan tebu. Dapat pula bermakna kertas tulis yang dijilid, buku tulis atau buku bacaan. Homofon. Homofon adalah kata yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaannya. Misalnya, kata bank dan bank. Homograf. Homograf adalah kata-kata yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya. Misal, kata teras dengan pepet bermakna bagian atau bagian utama seperti pada teras kayu dan pegawai teras. Dan kata teras dengan teling bermakna ajungan atau kaki lima seperti teras rumah dan toko. Ayah adalah pegawai teras kantor gubernur. Pada waktu malam mulai larut, tampak beberapa orang tunawisma tidur di teras toko. Polisemi adalah relasi makna antara kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Misalnya, mata yang digunakan untuk beberapa frasa atau kata majemuk, misalnya mata rantai, mata kaki, dan mata pencaharian. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata di dalamnya. Contoh kendaraan ada motor, mobil, pesawat, dan lain-lain. Hiponim. Istilah hiponim terjadi jika makna suatu ungkapan merupakan bagian dari makna ungkapan yang lainnya. Misalnya, merah hiponim dari warna. Ciri-ciri diksi. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna kata dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Penggunaan pilihan kata diksi. Ketetapan diksi. Agar pemilihan kata benar-benar tepat, seseorang pengguna bahasa diharapkan dapat memahami syarat-syarat dalam pemilihan kata. Syarat yang dimaksud diantaranya adalah ketepatan diksi dan kesesuaian diksi. Syarat ketepatan diksi adalah sebagai berikut. 1. Membedakan secara tepat antara kata bermakna konotasi dan denotasi. 2. Membedakan secara cermat terhadap kata yang hampir sama maknanya. 3. Membedakan kata-kata yang mirip atau hampir mirip ejaannya. 4. Mewaspadai akhiran asing yang kurang tepat. 5. Memahami kata yang tergolong kata umum dan kata khusus. 6. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal.